Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok Tiket Event, kami akan mempresentasikan tentang proyek kita saat ini. Eh, Nama saya Ernest, saya akan memulai presentasi ini. Nah, untuk bagian saya akan membahas tentang eh, GUI untuk user terlebih dahulu. Coba kita run programnya. Nah, ini adalah tampilan dari home eh, home main page kita, yaitu jadi karena kita tugas kita adalah tiket event, kita mengusung tema tentang seminari tentang kondisi bumi saat ini. Cerita singkat saja, seminar ini diadakan untuk mempresentasikan keadaan bumi kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Seminar ini dibagi menjadi 3 topik besar: udara kita, laut kita, dan hutan kita. Eh, karena saya akan membahas tentang user, maka kita akan masuk ke tombol next terlebih dahulu. Setelah kita mengklik tombol next, kita akan masuk kepada bagian login atau sign up. Jika belum punya akun, maka kita diwajibkan untuk sign up terlebih dahulu. Sekarang kita akan melakukan sign up. Izinkan saya mengisi data terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat, pada halaman sign up terdapat data nama depan, nama belakang, email, alamat, username, dan password. Untuk sekarang saya akan mengeset username saya Ernest Budi dan passwordnya 12345. Lalu kita klik next. Sekarang kita akan memasukkan username dan password pada halaman login. Nah, kegiatan login berhasil dilakukan. Sekarang kita akan membahas singkat tentang halaman-halaman apa saja yang terdapat pada program bumi kita milik kita. Yang pertama adalah halaman about. Halaman about ini berisi tidak lain keterangan tentang keterangan lebih lengkap tentang seminari kita. Intinya sebenarnya sama, bahwa seminar ini akan diadakan menjadi 3 topik besar: udara kita, laut kita, dan hutan kita. Lalu di atas kita bisa melihat ada halaman-halaman apa yang bisa diakses pada program kita, yaitu ada halaman about, halaman schedule, halaman speaker, halaman tickets, dan halaman FAQ. Sekarang kita berada di halaman about. Marilah kita menginjak halaman lain. Kita akan mulai dari schedule terlebih dahulu. Nah, di halaman schedule ini adalah berisi tentang jadwal dan tempat dari seminar masing-masing. Sebagai contohnya, kita bisa lihat pada udara kita diadakan pada tanggal 20 Januari 2020, waktu pukul 15.30 sampai pukul 17, dan berlokasi di UPH MYC. Jadi untuk seminar kita kali ini kita mengambil lokasi semuanya di UPH. Kita anggap ini seperti ada seminar yang berjalan di UPH. Lalu kalau kita ke halaman speaker, di halaman speaker adalah seputar informasi tentang speaker kita. Ya, kurang lebih ini pada speaker. Sebagai contoh, pada speaker untuk seminar udara kita, pembicaranya adalah Jessica Easton, dan dia adalah seorang conservation scientist.
Ya tentu data-data seminar speaker ini bukanlah orang asli, kita hanya memakai contoh dari gambar dari internet. Sekarang kita ke halaman tiket. Di halaman tiket ada halaman untuk pembelian tiket yang nanti akan lebih tepatnya akan dilanjutkan kepada proses pembelian tiket. Di sini ada kita lihat udara kita dengan harga 50.000, laut kita dengan harga 50.000, dan hutan kita dengan harga 50.000. Lalu di sini kita bisa lihat tombol beli tiket, di mana tombol beli tiket ini akan menghubungkan kita ke halaman selanjutnya, halaman pembelian tiket. Tetapi saya akan mempresentasikan hal itu nanti, karena kita akan melihat ke halaman FAQ terlebih dahulu. Ini adalah halaman FAQ. Di halaman FAQ ada 3 pertanyaan utama tentang yang pertama, cara membeli tiket. Kedua, cara membayar. Ketiga, apakah ada jumlah maksimal tamu dalam pemesanan. Kalau kita klik satu-satu, kurang lebih adalah ya pertanyaan tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke tiketing, saya ingin menunjukkan suatu tombol kecil yang terdapat di bawah, namanya My Account. Di My Account ini, dia terdapat pada 4 halaman, yaitu halaman About sampai halaman Tickets. Dan kalau My Account ini kita klik, dia akan membawa kita kepada halaman My Account, di mana kita bisa melihat profile kita dan kita bisa melihat booking kita. Yang pertama, kita coba melihat View My Profile. Di View My Profile, kita bisa lihat data-data pribadi milik kita, seperti yang kita masukkan saat proses sign up. Nama depan Ernest, nama belakang Budi, email ernestbudi@yahoo.com, dan alamat yang demikian. Lalu sekarang kalau kita mengklik View My Booking, kita lihat ada satu tabel yang isinya masih kosong. Dikarenakan karena kita belum membeli satu tiket apapun. Jadi mekanismenya adalah bisa kita membeli tiket, tabel ini akan terupdate oleh isi data dari tiket tersebut. Nah, sekarang kita akan coba membeli salah satu tiket. Anggap saja kita membeli udara kita. Kita klik tombol beli tiketnya. Nah, kita akan dibawa masuk ke halaman ini, halaman khusus untuk udara kita. Begitupun juga kalau kita mengklik beli tiket pada event lain, contohnya laut kita akan dibawa kepada halaman khusus laut kita. Nah, sekarang kita akan memilih jumlah tiket yang kita mau. Sebelumnya, persilakan saya memberi informasi sedikit bahwa pada acara kita, dana tidak dapat dikembalikan dan tiket dapat ditebus setelah masa tiket masih berlaku. Jadi informasi yang penting adalah bahwa tidak ada refund atau tidak ada pengembalian tiket pada seminar kita. Dan untuk pembelian kursi sendiri, kita batasi pembelian maksimal sekali pembelian adalah 5 kursi. Jika ingin beli lebih dari 5, maka solusinya adalah setelah melakukan pembayaran dapat membeli 5 kursi lagi. Kenapa kita membatasi hanya 5 kursi? Karena ditakutkan pembeliannya tidak terkontrol. Karena juga jumlah kursi yang terbatas dan sebagainya. Maka dari itu kita membatasi sekali pembelian adalah 5 kursi. Kita bisa lihat di sini ada harganya, ada 50.000, dan di paling bawah juga ada total harga Rp 50.000. Nah, kalau kita klik spinnernya, maka total harga akan otomatis berubah.
sesuai dengan jumlah yang dikalikan dengan harga kursi. Katakanlah kita membeli 2 tiket dulu, yang berarti seharga 100.000. Sekarang di samping ada tombol lanjut dan tombol batal. Kalau kita pencet tombol batal, dia seperti mereset dari harga total ini kembali ke harga semula. Batal. Dia akan kembali ke 50.000. Saya klik katakan 5, lalu saya batalkan lagi, maka dia akan reset lagi ke harga awal. Nah, sekarang ya anggap aja kita beli 2 tiket, lalu kita lanjut. Tombol lanjut ini akan membawa kita ke halaman metode pembayaran. Nah, sekarang kita di halaman metode pembayaran, kita diharuskan untuk memilih 2 metode pembayaran saja, di mana ada kredit atau debit card, dan ada juga metode bank transfer. Kita lihat akan halaman kredit card dulu. Pada halaman kredit card, kita diharuskan untuk mengisi nomor dari kartu. Standar yang kita pakai mungkin contohnya adalah kredit card, angka card numbernya adalah 16 digit. Lalu pada tambah kupon ini, jika kita menambah kupon dengan satu kode tertentu, maka total harga bisa didiskon sebanyak 10.000. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana dengan mekanisme bank transfer. Untuk bank transfer sendiri, ada dua nasabah bank yang bisa digunakan untuk bank transfer. Yang pertama BCA, yang kedua Mandiri. Pada bank transfer, kita tidak diharuskan untuk mengisi data apapun. Tidak seperti credit card di mana kita harus mengisi nomor kartu kita. Tetapi sama, bahwa di bank transfer ada fitur tambah kupon. Demikian. Saya akan dalam contoh kali ini saya akan mencoba membayar dengan credit card. Misalkan kita isi data sembarang, 1111 2222 3333 444. Saya isi 16 digit karena ini berdasarkan credit card yang saya punya. Sekarang kita tambah kupon. Jika ingin mendapatkan diskon, kita bisa mengisi kupon dengan kode SBD huruf kapital semua. SBD. Saat kita tekan tambah, dia akan tertulis kupon applied, dan harga akan terkurang dari 10.000 dari 100.000 jadi 90.000. Sekarang ada 2 tombol, yaitu tombol batalkan dan bayar sekarang. Di mana tombol batalkan di sini dia akan membalikan kepada halaman home. Jadi pembayaran dianggap semuanya dibatalkan. Jadi data-data yang sebelumnya telah kita isi hilang semua. Sedangkan kalau bayar sekarang, begitu kita klik tombol bayar, maka pembayaran sudah di-set, tidak bisa dibatalkan lagi. Sekarang kita coba langsung saja untuk membayar tiket. Kita klik tombol bayar sekarang. Nah, sekarang ini adalah halaman konfirmasi saja sebenarnya. Bukan konfirmasi sih, maaf. Lebih tepatnya cuma ya dia seperti ini, dibikin seperti desain tiket. Dia cuma menunjukkan lagi tentang detail-detail dari tiket yang kita beli. Dia ada data tentang event yang kita pilih, tanggalnya, waktu, tempat berlangsung, total tiket, dan total price. Total price yang sudah dikurangi dengan harga dari kupon. Nah, begitu kita mencapai halaman ini, bisa dikatakan semua proses pembelian telah selesai.
Maka satu-satunya pilihan terakhir kita adalah tombol home yang akan membawa kita ke halaman about. Nah, ini di halaman about. Kenapa kita kembali ke halaman sini dan bukannya ke halaman paling awal yang tadi saya presentasikan? Karena kami mengasumsikan bahwa uh, user belum log out dari uh, account yang dia bikin saat ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa log out? Nanti akan saya presentasikan. Tetapi saya ingin menunjukkan uh, sesuatu di view My Booking milik kita. Kita akan masuk ke My Account, lalu kita view My Booking. Nah, ini adalah tabel yang terbentuk dari pembelian tadi. Tabel ini kalau jangan hiraukan number ini, karena number adalah ID yang kita buat pada SQL. Adalah satu coding di mana setiap ada pembelian baru, maka ID-nya akan bertambah. Maka karena ID ini 2, bisa dibilang bahwa sebelumnya ini karena saya sudah mencoba-coba terlebih dahulu, saya sudah melakukan pembelian lain. Sehingga makanya ID di sini bernomor 2. Tapi kita bisa lihat di sini ada event, date, time, place, dan total tiket. Jadi konsepnya setiap user membeli tiket, user bisa melihat lagi tentang histori pembeliannya, eventnya dia, waktunya, ya tempatnya dan total tiketnya. Sekarang di sini ada tombol logout. Ini yang tadi saya maksud bagaimana caranya kita untuk logout dari account kita. Tombol logout ini hanya terdapat di halaman My Account. Kita klik tombol logout, dia akan masuk ke ada satu tampilan ini. Apakah yang basicnya dia bertanya apakah Anda yakin akan melakukan logout. Kalau no berarti batal, kalau yes berarti kita logout. Coba kita klik tombol yes. Nah, kalau kita sudah klik tombol yes, maka kita akan dikembalikan ke halaman ini. Dan selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa membuat masanya kita bisa membuat akun baru lagi, ataupun kita juga bisa, kalau kita sudah punya akun, kita bisa login. Kita coba login. Ya, bisa. Maka dari itu program sudah ya lumayan sempurna dari segi usernya. Dan untuk program mungkin sekian dulu untuk hari ini, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi di sini ada login untuk admin. Login untuk admin itu kayak kita mau masuk ke bagian-bagian untuk admin sendiri. Jadi di sini ada dashboard. Dashboard ini berfungsi untuk menyimpan data untuk admin melihat event mana yang banyak dibeli, user mana yang banyak membeli tiket. Ya, ini jumlah user yang sedang login, yang ini pembeli terbanyak dari luar kota itu siapa, metode pembayarannya yang terbanyak yang digunakan itu metode apa gitu. Di sini ada user. User itu berfungsinya sebagai kalau admin mau ngecek udah berapa ada ID yang terdaftar dari sign up tadi itu, dia akan adanya di sini. Contohnya yang Eric. Jadi si Eric ini sudah daftar di sign up tadi, jadi dia ada di halaman ini. Jadi juga dengan yang Ernest. Nah, lalu di sini ada event. Nah, di event ini jadi si admin itu tahu kapan tanggal yang harus dimulai untuk event tersebut, jamnya, pembicaranya siapa, ruangnya di mana gitu.
di bagian sini ada admin. Admin itu bertujuan untuk kita tuh tahu ada beberapa admin di sini dan ada masing-masing namanya sendiri, passwordnya sendiri, alamat untuk admin itu sendiri, dan nomor handphone dan lain-lainnya di sini. Jadi ini untuk khusus untuk bagian-bagian yang di admin aja. Halo, nama saya Erik Genadi dan bagian selanjutnya saya akan membahas mengenai SQL dari project SBD kami. Yang pertama kita bisa lihat kita membuat database tiket event, lalu membuat tabel-tabelnya, yaitu ada tabel event, speaker, attendant, user, room, consumption, admin, payment method, dan ticket. Kita menjadikan ID dari tiap table adalah primary key. Lalu kita alter table untuk membuat foreign key-nya sebagai penghubung ke tabel induk. Lalu kita melakukan insert itu into ke beberapa tabel seperti admin, consumption, event, room, dan speaker. Lalu pada project dapat kita lihat ada beberapa pembacaan data dari tabel database dan menulis ke tabel database SQL kita. Lalu contohnya yang pertama dapat kita lihat di halaman login. Pada halaman login kita membaca dari tabel user, di mana username harus sama seperti input pada JText area di sini, dan password harus sama sehingga baru bisa melakukan login. Kemudian pada halaman pembayaran, kita melakukan penulisan ke tabel database kita. Jadi setiap kita memencet tombol bayar, maka program akan mencatat hal-hal seperti payment method, bank name, user ID ke dalam tabel. Kemudian pada admin login, seperti sama login user, kita cek username dan passwordnya harus sama. Kemudian pada halaman admin, ini adalah halaman dashboard kami. Lalu dengan codingan seperti ini, select, maka kita bisa mengetahui statistik dari table kami. Kemudian pada admin halaman user, event, dan admin, kita menaruh table dari SQL, yaitu select dari table admin, select dari table event, dan dari user. Terima kasih, sekian dari kelompok saya, yaitu Ernest dan Yovan dan Ergenadi. Terima kasih.